Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana caranya mengecek hasil kelulusan tes CPNS tahun 2021 pada seleksi administrasi agar dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ujian CPNS. Oke, di sini saya sudah masuk ke laman CPNS, yaitu sschasn.bkn.go.id. Langsung saja kita login ya. Ya, seperti biasa kita login menggunakan nick dan password ya. Sebelum kita login, baiknya kita cek dulu jadwal yang sesungguhnya yang sudah diinformasikan oleh BKN melalui laman website sschasn ini pada tanggal 28 Juni kemarin. Jadi di sini saya buka dulu filenya ya. Ya, di sini ada penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi yang terbaru, yang dimana ini pengumuman perpanjangan pendaftaran di tanggal 19 Juli. Ya, yang dimana seperti yang kita tahu pendaftaran sudah diundur sampai dengan tanggal 26 Juli kemarin. Lalu pendaftaran seleksinya itu tanggal 30 sampai tanggal 26 Juli. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus. Dan masa sanggah itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus. Jawab sanggah itu tanggal 4 sampai 13 Agustus. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah itu tanggal 15 Agustus. Kenapa saya buat tutorialnya sekarang? Karena sudah ada beberapa instansi yang sudah dinyatakan lulus atau tidak lulus dan dapat melakukan proses perbaikan data di masa sanggah, yang dimana terjadwal tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus. Ya, ini bakal saya contohkan satu ya, yang dimana ini adalah keterangan bahwasanya salah satu teman kita yang mendaftar di CPNS dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Ya, di sini sudah ada beberapa instansi yang mengumumkan kelulusan seleksi administrasinya, yang dimana di sini ada link untuk ajukan masa sanggah ya, dan masa sanggah itu berakhir tanggal 7 Agustus 2021 jam 23.59 ya. Di sini wajib diajukan masa sanggah. Maksud dari pengajuan masa sanggah itu ialah kita dapat memperbaiki perbaharuan berkas, yang dimana berkas tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan. Jadi misalkan di situ kita disuruh mengupload foto KTP, namun KTP-nya tidak sesuai dengan tempat atau tanggal lahir yang ada di ijazah maupun yang ada di transkrip nilai. Itu kita dapat memperbaikinya. Caranya kita dapat mengupload ulang KTP. Dan sebelum itu kita harus memperbaiki dulu KTP-nya melalui Dukcapil supaya data KTP kita, contohnya tanggal lahir, itu sesuai dengan data yang ada di ijazah, karena itu bakal dicek keabsahan berkasnya sesuai atau tidak dengan data yang ijazah. Untuk perbaikan berkas itu bisa memakan waktu lebih kurang 1 minggu, dan itu bisa diajukan langsung ke Dukcapil setempat. Ya, ini adalah salah satu teman kita yang tidak lulus. Di sini alasannya ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidik yang dipersyaratkan. Ya, adapun bukti bahwasannya kita lulus seleksi administrasi ialah seperti ini. Ya, di sini saya langsung ambil di halaman BKN, yang dimana kalau kita lulus seleksi administrasi ataupun berkas, itu bakal tampilannya seperti ini ketika kita sudah login. Biasanya kalau sudah menyelesaikan tahap pemilihan seleksi dan penguploadan berkas, itu bakal ada tampilan seperti ini kalau sudah waktunya diumumkan tentang seleksi kelulusan administrasi berkas. Jadi dia bakal ada menu ataupun tombol untuk download cetak kartu peserta ujian, yang dimana di kartu itu akan ada jadwal dan tempat ataupun lokasi tempat kita ujian nanti. Oke, langsung saja. Di sini saya mau coba login ya, karena beberapa teman-teman kita sudah ada pengumuman kelulusan seleksi administrasinya. Saya langsung buka laman websitenya, lalu saya login. Nah, di sini akan ada tampilan di bawahnya ya.
Di bawahnya ini bakal ada tampilan, yang dimana tampilannya seperti ini kalau kita lulus, ya. Dan seperti ini kalau kita tidak lulus. Jadi di sini ada jadwalnya terakhir masa sanggah. Masa sanggah itu kita dapat memperbaiki berkas-berkas kita yang dinyatakan tidak sesuai dengan syarat oleh verifikator, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada jadwal yang baru, yang dimana pengumuman untuk masa sanggahnya itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus, yaitu 2 hari. Jadi teman-teman yang memiliki KTP tidak sesuai dengan ijazah, baiknya perbaiki dulu data KTP-nya, terutama itu biasanya di tanggal lahir ataupun di tempat lahir, diperbaiki disesuaikan dengan ijazah teman-teman. Untuk memperbaikinya, teman-teman bisa langsung ke Dukcapil dan membawa fotokopi ijazah, yang dimana nanti KTP itu bakal diupdate sesuai dengan data yang ada di ijazah, karena kepalitan berkas itu ada pada data yang ada di ijazah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita tinggal lihat dan sering-sering saja dipantau websitenya, sering-sering login, lalu kita cek nanti lulus atau tidak kita dalam proses seleksi administrasi berkas. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.